Halo, selamat datang di channel Learning by Doing. Di video kali ini kita bakal belajar membuat sebuah desain brosur. Kita mulai dari yang sederhana dulu, kemudian kalian bisa kembangkan sendiri untuk menjadi sebuah desain yang lebih istimewa lagi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Learning by Doing dan juga like video ini. Bila perlu kalian bagikan video ini juga supaya teman-teman kita yang lain bisa belajar cara membuat brosur. Oke, ikutin terus video ini sampai akhir. Di sini saya sudah mempunyai beberapa gambar yang akan kita gunakan dan satu contoh desain yang akan kita buat. Cara belajar yang paling mudah memang dengan cara meniru desain yang sudah ada. Oke, kita lanjut. Sekarang kita buka Illustrator. New file. Di sini ukurannya A4. Brosur yang akan kita buat adalah brosur ukuran A4 dengan model trifold brosur. Oke, ukuran sudah pas. Kita klik create. Oke, ini artboard 1 saya sebut dengan side A. Side A. Oke, artboard dan ini layer. Saya terbiasa membuat layer baru lagi. Layer 2 saya namakan desain. Jadi di sini tempat saya meletakkan semua desain ada di sini. Terus layer 1 saya rubah jadi guide. Ini untuk garis-garis panduan nanti. Yang ketiga, saya klik dan drag taruh di atasnya. Saya beri nama contoh desain. Oke, pertama-tama kita ke layer guide. Kita pilih di sini ada icon ini. Kita pilih rectangle tool. Kita buat kotak sembarang saja dulu. Kita klik drag. Kemudian kita tekan klik kiri. Kemudian tekan shift dan alt. Jadi kita klik dan drag ke sini untuk menduplikasi kotak yang kita buat tadi. Kita lepaskan klik kirinya. Dalam keadaan masih terpilih, nah ini ada garis biru ini menandakan dia sedang terpilih. Kemudian kita tekan Ctrl D atau Command D. Dia akan menduplikasi apa yang kita lakukan tadi. Oke, sekarang sudah ada 3 kotak. Kita pilih ketiganya. Pastikan dengan selection tool ini ya. Kita pilih ketiganya. Kita perbesar. Menyamai artboard yang kita punya. Oke, sudah ada. Sekarang kita rubah kotak-kotak ini menjadi guide. Kita pilih ketiganya, klik kanan, dan kita pilih make guides. Nah, di sini akan berubah menjadi garis-garis biru seperti ini. Langkah berikutnya, oh ya, untuk zoom in dan zoom out, saya menekan Alt di keyboard sambil scroll maju mundur. Itu untuk zoom in zoom out. Dan untuk menggerakkan artboardnya supaya mempermudah, saya menekan spasi atau space dan klik kiri. Nah, ini sangat penting, sangat penting. Jadi spasi, klik kiri, kita bisa drag. Jadi kita bisa berpindah ke sini ataupun ke sini. Oke, selanjutnya kita akan memperbesar artboard yang kita buat tadi. Yang ini. Ini kan ukurannya A4 nih. Nah, sekarang kita rubah untuk membuat save screen. Itulah istilahnya save screen. Jadi nanti pada saat dicetak, konten-konten yang ada di dalam brosur ini tidak ikut terpotong. Jadi kita perbesar artboardnya sekitar 0,5 cm keliling. Caranya kita memilih icon artboard di sini atau shift plus O. Kita pilih ini. Nah, di atas akan muncul ada width, ada height. Ini kita tambah 0,5 cm jadinya kalau nggak salah 30,2.
Kemudian height-nya kita rubah menjadi 21,5. Oke. Nah, sekarang kita kelihatan nih. Guide kita berada di dalam artboard. Jadi kontennya kita, teks-teks penting itu nggak boleh melebihi ini. Kalau bisa jangan terlalu mepet dengan guide yang kita punya. Selanjutnya kita kunci guide. Kita kunci supaya kita nggak bisa pilih. Ini kalau kalau nggak kita kunci, kadang-kadang kita bisa iseng begini nih, pindah deh. Nah, sekarang sebaiknya kita kunci. Jadi aman. Selanjutnya kita ke contoh desain. Nah, kita masukkan nih contoh desain yang kita punya nih supaya ada gambaran kira-kira jadinya seperti apa sih brosurnya kita nanti. Kita pindahkan, kita kunci juga layarnya supaya tidak bisa kita pilih. Yang pertama kita buat adalah halaman side A. Ini adalah side A-nya sudah kelihatan. Ini adalah halaman paling depan. Ini kelihatan dari desain. Ini kelihatan paling belakang. Jadi bagian ini, bagian yang paling kiri ini nanti lipat ke dalam. Yang ini lipat ke dalam, berada di atasnya yang bagian kiri ini. Pertama-tama kita buat dulu desainnya ini. Dia punya desain kotak, seharusnya kotak ini, tapi ujungnya bulat. Caranya adalah kita pilih layer design, kita pilih rectangle tool, kita buat kotak persegi besar, segini mungkin kurang besar, tapi kita awali saja dulu. Kita rubah warnanya menjadi orange. Nah, ini mirip tanpa stroke ya. Ini adalah fill-nya, isinya. Bagian sini adalah stroke. Jadi kita hilangkan stroke-nya. Oke, kotak sudah ada, kita tinggal putar. Putarnya dengan memilih kotak ini, nanti kalau kita mendekati sudut, ini akan berubah jadi lengkung nih, ikonnya coba lihat. Sekarang kita putar. Kalau kita tanpa tekan shift, muternya bisa bebas kayak gini. Tapi kalau kita tekan shift, muternya jadi lebih kaku kayak gitu. Oke, mungkin segini cukup kali ya. Ya, segini. Setelah kita memindahkan dan memastikan posisinya sudah tepat, kita memilih icon ini, direct selection. Kita pilih ini, kita pilih sudutnya, masing-masing sudutnya kita pilih, keempatnya boleh. 1, 2, 3, 4. Sambil menekan shift ya. Kalau tanpa menekan shift, kalian pilih ini nggak kepilih lagi. Tekan ini nggak kepilih lagi. Jadi kita pilih, tekan shift-nya, baru dipilih, pilih. Kemudian kita klik dan drag yang bulat ini. Kita klik, drag. Jadilah garis lengkung seperti ini. Oke, sudah cukup. Nah, ini. Jadi semuanya ikut lengkung ya. Jadi kita drag ini. Bisa buat bulat juga. Tapi kita perlunya cuma segini aja. Oke, cukup. Nah, sekarang kita membuat putih yang ada di luar gambar ini. Caranya kita pilih kotak, kita pilih kotaknya dulu, kemudian kita copy, Command C, dan Command F. Nah, Command F ini fungsinya paste ya, paste dia. Jadi kita punya dua. Cuma pastenya itu dia ada di atas yang kita copy tadi. Itu Command F. Kita anu dulu. Ini kita copy, Command F atau Control F. Jadi dia paste di atasnya. Kalau kita paste biasa itu kan Command V ya, Control V. Jadi kalau kita Control V, dia munculnya seperti ini. Sedikit merepotkan kalau kita ngepasin kayak gini, ini sulit. Jadi kita Command C atau Control C, Control F atau Command F. Dia sudah ada di atasnya. Kita rubah warnanya jadi warna putih. Terus kita perkecil
sambil memilih kotak putih ini, sudutnya kita pilih. Nah, maka akan muncul icon yang baru nih, ikonnya atas bawah. Jadi kita tekan Shift sama Alt berbarengan. Kita klik kiri, kita drag. Oke, ini kita sambil menekan Shift dan Alt ya. Kalau kita tanpa menekan Shift dan Alt, hasilnya bisa berantakan kayak gini. Jadi nggak proporsional. Kalau kita tekan Shift, Shift aja, jadi geraknya dia ke bawah. Kalau kita sambil menekan Alt juga, jadi dia titiknya itu ada di tengah-tengah. Oke, lanjut. Kita buat dulu putihnya. Mungkin segini. Oke, cukup. Sekarang kita membuat kotak baru lagi untuk meletakkan gambar yang ada di sini. Sama seperti tadi, copy yang putihnya. Kita copy kotak putihnya, copy, Command C atau Ctrl C, Command F atau Ctrl F. Nah, kita rubah warnanya jadi warna hijau supaya kontras. Sama seperti tadi, kita pilih kotak hijau, berubah ikonnya jadi pilih sudutnya ini, berubah ikonnya. Kita klik Shift Alt dan klik kiri. Nah, kelihatan putihnya. Segini cukup. Jadi blok hijau ini untuk kita meletakkan gambar yang akan kita letakkan di sini. Oke, sepertinya sudah cocok. Kita tinggal memasukkan gambar. Gambar satu. Jebret. Nih. Jadi setelah itu kita akan memasking gambar ini berada di dalam kotak hijau. Kita cut dulu gambarnya dengan Command X atau Ctrl X. Kita cut, kita pilih kotak hijau, kita letakkan di bawahnya. Nah, yang tadi kan Command F untuk di atas. Sekarang kita Command B untuk di bawah yang kita pilih. Kalau kita pilihnya urin ini, kita Ctrl B atau Command B, dia akan berada di bawahnya si urin. Nah, tapi kita pengennya sekarang dia berada di bawahnya si kotak hijau. Kita cut, Command X atau Ctrl X, kita pilih hijau, kita paste di bawahnya Command B atau Ctrl B. Jadi dia berada di bawahnya si hijau. Kita gerakin dulu bebas. Kemudian kita pilih keduanya. Kita pilih kotak hijau, kita pilih gambarnya. Sudah kepilih keduanya, kita klik kanan, kemudian kita pilih make celiping mask. Make celiping mask. Nah, jadi gambarnya sudah ada di dalam ini. Oke, kita perkecil yuk. Kita perkecil gambarnya. Kita pilih Direct Selection Tool. Kita boleh pakai Direct Selection Tool ini boleh. Jadi kita langsung pilih gambarnya, terus kita rubah memilih Selection, kemudian kita pilih sudutnya ini. Sambil tekan Shift Alt boleh. Dengan cara seperti ini boleh. Ada juga cara yang lain, kita masuk ke dalam, kita pilih gambarnya, klik 2 kali untuk masuk ke dalam, klik 2 kali, nah, bisa kita klik lagi 2 kali, nah kita berada di dalamnya, bisa kita langsung kecilin seperti ini, kita keluar dengan klik di luar area yang tadi, misalkan seperti ini. Untuk kita kembali ke layar utama, kita bisa klik di luar. Jadi seperti ini. Cuman kendalanya kalau kita ngerubahnya dari dalam kayak gini, kita kesulitan melihat visual jadinya tuh seperti apa sih. Jadi lebih enak pakai yang ini sih harusnya. Direct Selection Tool, kita pilih gambarnya, kemudian kita kembali ke Selection ini, kita perkecil, jadi kelihatan ya, kita maunya seberapa gitu ketahuan. Oke, segini cukup pas. Oke. Nah, sekarang kendala ini terpotong guys. Jadi kalau ini kan bagus nih, full. Ini terpotong. Jadi kita rubah, kita perbesar lagi. Dengan Direct Selection Tool, kita pilih. Kita perbesar sampai muncul pas.
Bisa kita naikkan segini kali ya. Jadi orangnya ada di tengah-tengah. Oke. Nah, sekarang kita memberi masking pada kotak yang kita punya ini. Kotak semua ini. Supaya pas di batas artboard kita. Pertama-tama kita buat dia menjadi sebuah grup. Kita grup dia. Jadi kita pilih semuanya. Memilih semuanya cukup, yang penting kena aja. Jadi dia kepilihnya semuanya. Nggak harus semua gini. Cukup pilih segini aja udah kena, cukup. Setelah kepilih kita klik kanan, kemudian klik grup. Nah, dia sudah ngegrup guys. Jadi kita pilih ini, dia ikut. Kita pilih yang kotak orange, semuanya ikut. Dia sudah jadi satu grup. Sekarang cara maskingnya hampir sama kayak tadi. Kita buat kotak sebesar artboardnya kita dulu. Sembarang dulu boleh. Kita pastikan zoom in supaya lebih yakin. Nah, kotak sudah terbuat. Ini berada di bawah kotak putih. Gambar ini berada di bawah kotak putih. Jadi kita pilih kotak putih, kita pilih kotak yang ini, klik kanan, make clipping mask. Oke, sudah jadi. Apalagi ya? Nah, ini kan desainnya hampir sama banget nih. Kalian boleh mainin desainnya ini supaya lebih kelihatan sedikit berbeda. Kalau di sini apa ya yang bisa dirubah ya? Kita pilih direct selection. Direct selection ini kita bisa milih satu-satu nih. Kita pilih orange-nya, bisa. Pilih putihnya, bisa. Pilih gambarnya, bisa. Itu fungsi direct selection ya. Kalau kita pakai selection ini, kita pilih orange, ini semuanya bergerak. Sampai ke masking yang kotak tadi itu. Kita undo, kembali ke sini. Direct selection. Nah, ini kita pilih yang orange. Kita coba eksperimen guys. Oke. Bisa juga kalian gerakkan dengan tanda panah yang ada di keyboard ya. Tanda panah atas atau bawah, kiri, kanan, ini bisa. Kayaknya gini oke deh. Oke. Sip. Deal. Kita pakai desain yang ini. Sekarang kita meletakkan gambar yang ada di atas sini. Ada gambar balon udara. Caranya sama seperti tadi. Cuma sekarang kita masuk ke dalam ini. Karena kita sudah punya kotaknya ini, kita nggak perlu buat lagi. Kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Kita pilih. Nah, ini kotak ini sudah terpilih. Cara paling mudah, Ctrl C atau Command C. Paste biasa, tidak masalah. Paste biasa. Kita putar gambarnya dengan menekan Shift. Jadi putarannya bagus. Kita pindahin dia ke atas. Nah, gambarnya kan kebalik tuh. Nanti kita benerin. Segini. Oke, sekarang kita masukkan gambar kedua, guys. Kita harus masuk ke dalam kalau mau ganti gambarnya ini. Masuk ke dalam, klik 2 kali. Masuk ke dalam lagi, klik 2 kali. Masuk ke dalam lagi, klik 2 kali. Nah, sampai muncul gambarnya full seperti ini. Jangan di delete dulu. Kita pilih gambar 2, masukkan. Nah, setelah itu baru kita bisa delete. Dengan cara keluarnya, cara kembali ke layar utama, kita tinggal klik di luar. Ya, sudah ada di luar. Sekarang kita tinggal reposisi lagi. Oke, segini cukup. Bagaimana? Sudah jelas? Kita sudah membuat layoutnya.
gambar di bawah, gambar di atas. Oke. Sekarang kita tinggal membuat teksnya. Kalau teksnya ini caranya cukup gampang ya. Untuk logo saya coba dengan teks saja dulu ya. Logo. Ini bisa diganti dengan logo yang kalian punya. Logo. Font. Ini gila. Logo. Kita bermain sedikit. Kita rubah align-nya menjadi center. Sini center. Cara mencari posisi di tengah-tengah. Nah, ini kan biasanya kita ngawur nih. Ini tengah-tengahnya gimana sih cara nyarinya nih? Ini ada cara mudahnya. Kita kan sudah punya guide. Di sini kita buka kunci guide-nya. Kita pilih si guide yang ini. Kita pilih yang mau kita taruh di tengah-tengah. Kemudian sambil menekan shift ya. Kita pilih guide, tekan shift, kemudian pilih yang ingin kita rubah. Jadi ini keduanya kepilih, guide kepilih, logo kepilih. Terus kita klik tanpa menekan shift. Ini penting nih. Kliknya tanpa menekan shift di garis guide-nya. Maka dia akan berubah menjadi garis tebal seperti ini. Setelah itu baru bisa kita pindahkan, dia ada di tengah-tengah seperti ini. Ini align center. Jadi si logo mengikuti tengah-tengah ini. Bisa juga kita memastikan kalau mau taruh di tengah-tengah sini, tinggal pilih vertical align center. Jadi dia ada di tengah-tengah kotak guide. Kita undo guys. Oke, jangan lupa kunci lagi kalau sudah nggak perlu. Kunci lagi. Nah, ini kita bisa duplicate. Caranya sama seperti tadi. Klik kiri, Shift Alt. Ini kita bisa duplicate. Kita rubah jadi tagline di sini. Oke, anggap aja logo sudah beres. Sekarang kita lanjut ke Make Your Dream and Go To. Judul dari brosur. Make Your Dream and Go To. Oke. Make Your Dream and Go To. Ini teksnya rata kiri. Kita rubah fontnya dulu. Setelah itu align left, rata kiri. Kita perbesar dengan memilih sudutnya sambil menekan shift. Oke. Kita atur posisinya. Kita buat bagus. Nah, ini kalau dirasa terlalu jauh jaraknya, di sini ada karakter. Ini kalau nggak muncul di sebelah sini, kalian bisa cari di window ada paragraf, ada paragraf atau type. Sorry, type. Karakter style. Kalian bisa klik di type ini, maka akan muncul seperti ini. Ini atas bawah ya. Ini kalian bisa rubah. Pastikan yang mau dirubah terpilih dulu. Ini kita tinggal scroll atas atau bawah. Oke, lanjut. Kita rubah warna Dream and Go To nya menjadi orange dengan eyedrop supaya warnanya konsisten. Ini ada eyedrop. Setelah itu ada kotak isi teks Beautiful Places. Oke. Kotak. Pastikan dia di tengah-tengah. Buka guide. Pilih guide. Shift, pilih kotak. Pilih guide lagi. Align center. Oke, setelah itu kita kunci. Beres. Sekarang tinggal mengetik Beautiful Places. Oke. Ini berupa teks, masih bisa kita copy, Command C atau Ctrl C, Command F atau Ctrl F. Kita ke bawah. Oke.
Command X, kita cut, kita pilih kotaknya, Command F atau Ctrl F, kita letakkan di atasnya, kita rubah warnanya jadi warna putih. Layout default places, salah ketik guys, places. Oke, kita perkecil, bisa dengan klik sudutnya ini kita drag, atau manual dari sini kita kecilin dengan scroll. Kita atur posisi dengan tanda panah di keyboard. Ini kalau terlalu besar bisa kita kecilin, kita pilih kotak kecil ini, kita kecilin sambil menekan Alt, jadi dia posisi di tengah-tengah. Kalau sudah cukup, bisa kita pilih keduanya, teks dan kotak, kita pindahkan geser ke atas sedikit. Oke, sekarang mereka punya teks di bawah sini. Kita tiru guys. Kita ke sini, kita cari Lorem Ipsum. Lorem Ipsum ini untuk sampel-sampel teks lah ya. Kalian bisa copy di sini. Mungkin segini aja cukup. Copy. Kemudian pilih text tool, type tool, klik di sini, paste. Select all itu Command A atau Ctrl A, select all. Kalian bisa perkecil jadi 10. Jarak masih terlalu jauh. Ingat lagi, kita bisa atur di sini, kita bisa set auto. Ini standarnya atau defaultnya. Oke, untuk font bebas ya, kalian bisa bebas pakai font apa aja, nggak harus sama seperti ini. Sip, halaman depan sudah beres. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada kontak us. Ini bisa kita copy, Ctrl C atau Command C, Command V atau Ctrl V. Kita ubah menjadi kontak us. Supaya ada variasi, kita rubah warnanya menggunakan eyedrop. Kontak us. Kemudian ada nomor telepon. Ini bisa kita copy, Ctrl V. Kita perbesar sedikit boleh, 12. Oke. Select all, rubah pasang 2, 1. Kita buat rata tengah. Shift Alt, klik kanan drag untuk copy. Seperti itu tadi. Kemudian Ctrl D atau Command D untuk duplikat. www.hiburan.com, alamat. Oke, selanjutnya menambahkan icon. Wah, ini kita boleh cari ikonnya di Google atau di Freepik. Kalau kalian punya akun Freepik bisa dimanfaatkan. Tapi sementara ini kita hanya menggunakan Google. Icon pesawat. Oke, kita pilih ini aja. Kita copy image. Kita paste di sini. Nah, ini kan sekarang masih berupa gambar nih. Masih berupa gambar. Kita rubah dia menjadi sebuah vektor dengan cara image trace, kemudian di expand. Setelah itu kita masuk ke dalam lagi dengan cara klik 2 kali, terus masuk ke dalam sampai kita bisa memilih putih ini. Kita delete.
pesawat sudah terpilih. Sekarang kita tinggal merubah warnanya menjadi orange. Dengan eyedrop lagi, kita pilih warna orange ini. Kita perkecil. Oke. Memastikan di tengah-tengah sama seperti yang tadi. Tinggal buka guides, kita pilih guide, kita pilih pesawat, kita pilih guide-nya lagi sekali, taruh di tengah-tengah. Kunci guide. Pesawatnya mereng, oke, bisa. Kita tinggal pilih pesawatnya, pilih sudutnya dengan menekan shift. Oke. Terus untuk menambahkan icon di bawah ini, ulangilah apa yang ada di sini. Cara kita membuat icon pesawat tadi. Oke, selanjutnya kita ke about our company. Kita bisa copy yang sudah ada. Copy text, paste di sini. About. Opsi. Our company. Nah, nanti kalau membuat brosur jangan terlalu mepet sama guide sini ya. Karena ada kemungkinan bisa terpotong pada saat dicetak. Jadi kasihlah jarak kira-kira setengah senti dari guides supaya pada saat dipotong aman. Selanjutnya kita membuat ini, ada bagiannya. Kita tinggal copy teks yang sudah ada, copy, paste di sini, oke. Setelah itu ada judul. Ini ada lingkaran, ada judul. Oke, bisa. Dengan ini, kalau kita klik lama di sini, klik kiri, press lama, kita bisa milih nih bagian-bagian yang ada di dalamnya. Sekarang kita memilih ellipse tool. Kita buat lingkaran, rubah warna dengan eyedrop, atau bisa rubah warna dengan milih di sini. Oke, judulnya warna orange. Kita bisa copy ini, paste. Your travel text here. Oke. Sudah. Rubah warna menjadi orange. Ini bisa kalian copy dengan cara menekan Alt dan di drag seperti ini. Lama-lama pasti terbiasa. Sekarang kita tinggal pilih bulatan, pilih your text, pilih ini yang hitam. Udah kepilih, shift Alt dan klik kiri berbarengan, kemudian di drag. Setelah itu tinggal menekan Command D atau Ctrl D. Ini terlalu jauh jaraknya, kita bisa pilih semuanya dengan tanda panah ke bawah, bisa kita bawa ke bawah seperti ini. Oke, selanjutnya ada yang ini. Ada icon quote ini, kita bisa buat pakai teks dengan cara cepat. Masukkan teks, quote. Oke, kita perbesar. Nah, ini masih berupa teks ya. Untuk merubah menjadi sebuah vektor atau ilustrasi, ini bisa kita klik kanan, kita outline, create outlines. Setelah itu kita putar. Kita putar. Rubah warnanya dengan eyedrop. Setelah itu kita pilih. Nah, ini kita turunkan opacity atau transparansinya. Sini, transparansi. Kalau nggak ada di sini, kalian bisa cari di Windows ini. Jadi apapun yang nggak ada di sini, kalian bisa cari di Windows. Windows transparansi. Transparansi. Ini muncul di sini. Ini kita kasih
15 cukup. Oke, kita Command C atau Ctrl C, Command V atau Ctrl V. Kita putar ke arah sebaliknya. Sip. Side A sudah beres. Seharusnya sudah beres. Untuk side B, kebetulan desainnya sama. Kita bisa dengan cara cepat mengcopy apa yang kita sudah buat tadi. Jadi kita copy layernya ini semuanya. Dengan cara ini. Artboard, kita pilih artboard. Nah, tapi kalau kita geser ini, kita copy, guide-nya itu nggak ikut. Guide yang biru ini nggak ikut, karena dia masih terkunci. Kita undo dulu. Kita buka guide-nya, pastikan artboard terpilih, kita klik sambil menekan Shift dan Alt. Kita geser ke sebelah, jangan terlalu jauh sini, jangan, sini aja dekat-dekat. Kita lepas kliknya. Nah, kita sudah punya dua artboard. Ini namanya artboard. Yang dua ini kita rubah jadi side B. Oke, sekarang kita tinggal merubah beberapa. Ini kita nah ini nih, kalau kita nggak kunci guides itu kadang-kadang bisa bergeser gini, buang-buang waktu jadinya nih. Kita undo, kita kunci guides, kita pilih semua, kita delete boleh, kita delete ini boleh, delete. Yang ini kayak nggak perlu di delete karena hampir sama konsepnya. Yang bagian tengah juga hampir sama, berarti ini kalian bisa tinggal copy aja. Tinggal copy, pilih semuanya, Command C atau Ctrl C, Command V atau Ctrl V. Kita letakkan di sini, boleh. Oke, code-nya boleh kita turunin sedikit, menyesuaikan. Dan di bagian ini ada nabrak nih, teksnya nabrak garis orange ini. Ini bisa kita rubah dengan sangat mudah. Kita masuk ke dalamnya ini, masuk dalam. Kita pilih kotaknya, kita geser ke atas. Oke, kita bisa keluar. Pastikan kalau ingin kembali ke layar utama, kita klik di luar kotak merah ini ya, kotak yang besar ini. Kita klik di luar. Kita sudah keluar ke halaman utama. Why choose us? Ini juga konsepnya sama ini. Jadi kita bisa tinggal paste aja yang tadi. Kita taruh di sini. Oke, di sini why. Choose us. Yang di tengah tadi apa ya? Find your destination. Find your destination. Oke, bagian sini travel package. Kita pilih dia guys. Kita bawa ke atas, geser-geser. Travel package. Ini bisa kita hapus dua ini karena konsepnya sedikit berbeda. Ini bisa oke. Sini ada judul, harga, teks. Teksnya sedikit. Judulnya di sini bebas ya. Bisa tanaman. Dan di sini ada harga, kita bisa copy dia dengan cara yang seperti biasa, Shift Alt dan klik kiri di drag. Terus kita isi harga 500.
Kita bisa tambahkan garis bawah sini di karakter ini, garis bawah. Kita rubah teksnya menjadi warna hitam. Ini kita geser sekarang, mendekati, boleh, karena kita perlu space untuk gambar di sini. Jadi kita ingin meletakkan gambar di sini dengan konsep yang sama seperti kita buat untuk gambar ini. Jadi orange, bulatan ini kita copy, kita komen atau Ctrl F di atasnya, kita kecilkan, kita rubah warna putih. Kita copy lingkaran putih ini, copy, paste di atasnya, kita kecilkan lagi, kita rubah warnanya jadi warna hijau supaya kontras guys. Terus kita tinggal memasukkan gambar. Nah, di sini saya pakai gambar yang sama aja supaya tidak merepotkan. Gambar ini aja. Kita kecilkan gambarnya. Pastikan yang di masking harus selalu berada di bawah masking. Nah, hijau ini masking, ini adalah yang di masking. Jadi ini masih di atas. Kita cut, Command X atau Ctrl X. Kita pilih hijau, Command B atau Ctrl B. Dia ada di bawah. Sekarang kita tinggal pilih keduanya. Klik kanan, make clipping mask. Cara ngatur posisi boleh pakai ini. Atur posisinya supaya cantik. Oke, jika sudah, kita tinggal pilih semua ini. Shift Alt sambil klik kiri untuk menduplikat. Jadi ada 4 tool package. Uluwatu misalkan. Ubud. Ini bisa yang terakhir mana ya? Gimana ya? Di Nusa Dua. Oke. Harga bisa kita rubah jadi 600 misalkan. Ini jadi 450. Ini bisa jadi 300 seperti itu. Oke, tahap berikutnya kita ngerubah gambar yang ada di sini. Ada 2 gambar. Ini caranya dengan masuk ke dalam, klik 2 kali, masuk ke dalam dengan cara klik 2 kali, masuk ke dalam lagi, masuk ke dalam lagi, masuk ke dalam lagi, masuk ke dalam lagi, sampai muncul kotak gambar penuh. Kemudian kita pilih gambar ini, gambar pegunungan, boleh, oke, tidak masalah. Ini kita delete, kita kecilkan, oke, kita atur posisinya, kemudian kita rubah gambar yang ini, masuk dalam, masuk dalam, masuk dalam, terus. Sekarang kita masukkan gambar ke 4. Kita kecilkan, kita atur posisinya. Oke, saya pikir desain brosur kita sudah beres. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau ada masukan-masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Sama satu lagi saya ingetin untuk subscribe channel Learning by Doing, karena kita lagi baru mulai membangun channel. Kita perlu dukungan kalian semua supaya banyak konten-konten edukasi bertebaran di dunia maya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.